Halo Sagittarius, ini adalah pembacaan energi aspek asmara kamu ya. Ini bersifat timeless, jadi bisa buat kapan saja atau terbatas waktu. Kalau kamu pas klik video ini dan kamu zodiaknya Sagittarius, kemungkinan besar ya ada pesan dan energi ini buat kamu. Oke, asmara ya Sagittarius. Eh, ada energi twin flame ya, cuman di sini banyak di antara kamu yang sepertinya dalam hubungan asmara mengalami banyak gejolak ya, adanya ketidakpercayaan, kemudian ya adanya kebohongan ya. Ini cukup cukup situasi dan kondisinya kalau saya lihat cukup tidak stabil ya, dan kemungkinan besar di sini karena adanya masalah ketidakjujuran, ketidakterbukaan gitu. Masing-masing menggunakan egonya, dan beberapa di antara kamu di sini masalah yang timbul selain tadi yang sudah disebutkan juga ada kemungkinan ada masalah finansial ya, baik kamu yang sudah berpasangan ya menikah atau baik yang masih berpacaran gitu ya. Jadi ada beberapa masalah yang disebabkan karena ada ya ketidakjujuran, entah itu ketidakjujuran yang berkaitan dengan masalah keuangan. Mungkin pasangan kamu gitu ya kecewa, atau bisa juga di sini kamu yang buat kecewa pasangan kamu terkait adanya sesuatu yang mungkin eh, bukan menutupi, mungkin nggak tahu ya, mungkin kamu lupa ya, atau mungkin merasa itu tidak penting karena mungkin ada sesuatu yang tidak semuanya harus diceritakan, tapi pada kenyataannya kondisi seperti inilah yang sering membuat kalian berdua dengan pasangan itu sering terjadi kesalahpahaman begitu. Jadi lebih ke pokoknya adanya ketidakjujuran di sini ya. Akhirnya timbullah krisis kepercayaan. Di sini disarankan buat kamu ya Sagittarius. Cobalah diskusikan ya. Cobalah diskusikan, jangan kalian diem-dieman di sini. Kelancaran sebuah hubungan itu dasar utamanya adalah, pondasi utamanya adalah kepercayaan dan komunikasi, lalu kejujuran gitu. Jadi salah satu di antara kamu di sini terlihat cukup egois ya. Mungkin bisa dikatakan selain egois, agak sedikit memiliki sisi kekanak-kanakan. Sementara di satu sisi kamu di sini lebih banyak mengalah gitu ya, lebih banyak mengalah, dan mungkin di sini timbul titik lelahnya kamu juga gitu. Bingung, kamu mesti bagaimana, aku harus bagaimana, ada energi seperti itu. Kalau memang karena di sini ada energi ya, kalian itu sebenarnya saling membutuhkan, saling mengasihi, saling mencintai, ada saling keterikatan yang cukup kuat gitu. Nah, energi ini yang membuat masing-masing dari kalian mungkin ya seribut apapun, sebesar apapun masalahnya gitu, masing-masing dari kalian sama-sama mengakui gitu ya, tidak bisa apa sih ya, memutuskan hubungan ini begitu saja gitu, atau tidak bisa lepas gitu dari koneksi ini. Maka dari itu ini di sini dibutuhkan mungkin ada satu, ya tidak ada salahnya misalkan gitu ya kamu konsultasi dengan ini untuk yang sudah berumah tangga khususnya ya, konsultasi dengan mungkin psikolog gitu ya, yang memang khusus untuk memberikan pandangannya gitu dari keilmuannya tentang masalah rumah tangga kamu, misalnya begitu, bisa seperti itu. Karena demi adanya satu supaya apa gini loh, supaya jalinan hubungan asmara kamu di sini itu bisa menemui titik kestabilan gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dibenahi
baik dari sisi kamu maupun baik dari sisi dia begitu. Karena di sini sering ya hal sepele jadi besar gitu, seringnya begitu. Entah apapun masalah di antara kamu di sini ya Sagittarius gitu, yang pasti energinya di sini, energi kamu dan energi dia itu memiliki keterikatan dan ikatan yang maksudnya memiliki satu keterikatan yang cukup kuat gitu. Bisa jadi kamu hubungan twin flame gitu ya. Saya coba tarik dari deck lain sebentar. Ya, saya coba untuk memperjelas ya pesan aspek asmara kamu Sagittarius. Jadi semakin jelas di sini buat kamu yang sudah berpasangan ya, menikah misalkan ataupun masih berpacaran ya, konflik yang timbul antara kamu dengan pasangan salah satu disebabkan karena masalah, selain masalah keuangan ya, di sini juga beberapa di antara kamu ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Ini bisa berhubungan dengan keluarga kamu maupun keluarga pasangan ya. Ada beberapa mungkin pihak keluarga yang terlalu ikut campur atau terlalu masuk ke dalam begitu ya, di dalam perkara masalah keluarga kamu gitu atau rumah tangga kamu. Tapi di sini terlihat eh, pelan tapi pasti gitu ya. Segalanya itu akan menemui apa ya istilahnya ya. Segala sesuatu yang akan menemui jalan keluarnya atau solusi ini akan didapatkan ya buat kamu untuk mendapatkan lagi, mewujudkan kembali kehidupan dengan pasangan yang harmonis begitu. Karena di sini ada energi, ini bisa kamu ya, bisa dia, tapi ada kemudian ada energi kamu. Kamu memiliki energi yang cukup bijaksana ya di sini saya lihatnya. Orangnya kamu cukup bijaksana, cukup dewasa gitu. Dan di sini dikatakan kamu dan pasangan memang apapun yang terjadi gitu ya. Ini ada energi sebagian besar gitu ya. Kamu dengan pasangan itu memang tak terpisahkan di sini ya. Kalian saling melekat, energi kalian saling melekat, saling melengkapi. Jadi mungkin karena adanya rasa cinta yang terlalu dalam masing-masing dari kamu dengan pasangannya, sehingga ini membuat takut kehilangan juga bisa, cemburu yang berlebihan juga bisa gitu. Jadi, nah inilah yang sering saya sampaikan gitu. Segala sesuatu berusahalah untuk tidak berlebihan, mau dalam hal apapun gitu. Mencintai itu baik, tapi kalau terlalu berlebihan juga nanti timbulnya bisa jadi posesif, menjadi penuh dengan curiga, penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya gitu. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Binalah hubungan kamu di sini yang penting dengan kejujuran, keterbukaan gitu. Jangan uh, jangan sampai ada energi dia kan sayang sama saya, dia pasti memaafkan. Jangan begitu gitu ya. Itu namanya kamu melukai dan menyakiti orang yang kamu sayang. Kalau memang kamu sayang, ya perlakukanlah seperti kamu ingin diperlakukan. Simpelnya seperti itu. Hmm. Nah buat kamu misalkan Sagittarius ya, yang kebetulan posisinya masih single gitu, ini ada energi kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang lagi proses PDKT bisa, dan kamu merasa nyambung, merasa nyaman dengan sosok ini gitu ya. Ya meskipun istilahnya sih gini ya, hidup itu ya mau dalam aspek asmara, keuangan, pekerjaan atau apapun, masalah itu tidak akan pernah lepas gitu ya selama kita masih hidup. Yang terpenting di sini kamu diminta, misalkan ada pihak keluarga yang menentang, entah pihak keluarga kamu misalkan, karena di sini ada energi keluarga ya, mungkin pihak keluarga kamu maupun pihak keluarga dia yang menentang atau bagaimana gitu ya. Apapun gitu ya masalahnya, coba kamu jangan sampai melakukan sikap ataupun tindakan dengan secara frontal gitu. Coba didekatin baik-baik, ngobrol baik-baik, kasih pengertian gitu ya ke keluarga kamu ataupun keluarga dia. Tunjukkan bahwa kamu dan dia benar-benar saling mencintai dan ingin membina rumah tangga dan ingin meraih kebahagiaan bersama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dominan energi twin flame di sini Sagittarius. Buat kamu yang sudah berumah tangga ya, masing-masing dari kamu memang benar-benar memiliki rasa keterikatan yang sama kamu dan dia gitu. Cuman di sini jangan sampai hal ini dirusak
oleh hal-hal yang sebenarnya masih bisa kamu atasi gitu, seperti ya bangun kejujuran, keterbukaan, kemudian kepercayaan ya, sekecil apapun itu jangan sampai ada yang ditutupi gitu, karena energi yang cinta berlebihan ini lebih cenderung tadi yang sudah disampaikan gitu ya. Oke, kita coba cari tahu energi keuangan kamu, Sagittarius. Oke, Sagittarius, katanya sudah saya shuffle dan saya tebar ya untuk menyingkat waktu. Keuangan. Beberapa di antara kamu di sini ya, sesuatu yang sudah kamu perjuangkan, mungkin ini sesuatu yang sudah kamu tunggu-tunggu gitu ya, akan segera mendapatkan kabar. Cuma di sini ya, lagi-lagi saya sampaikan gitu. eh Hasil yang kamu dapatkan ya, ada kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan begitu, karena ini baik kamu yang bekerja sebagai karyawan ataupun punya usaha sendiri gitu ya. Ini ada energi permainan dalam artian mungkin beberapa di antara kamu di sini sepertinya akan mengalami sebuah kecurangan gitu. Ada seseorang yang tidak jujur atau manipulatif sama kamu di sini. Mungkin ini disebabkan karena kamu kurang teliti juga bisa ya, kurang hati-hati, karena memang ini ada energi kamu itu kalau sudah apa ya, kalau sudah menginginkan sesuatu gitu, kadang sampai kamu lupa gitu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, dan cukup ada sisi keras kepalanya juga, maaf ya gitu kamu itu. Dan karena kondisi ini ya pastinya membuat kamu pastinya kecewa gitu. Kamu merasa di sini ada energi gini. Kenapa gitu ya? Ketika kamu baik, kamu percaya sama orang gitu ya, kamu sering dizolimi istilahnya begitu. Tidak dihargai kepercayaan kamu, tidak dihargai kejujuran kamu. Ini yang membuat jiwa kamu seperti kadang-kadang gak habis pikir gitu loh. Jadi orang baik susah bener ya gitu. Tapi di sini ya ada energi semesta mengatakan sekecil apapun gitu, sekecil apapun kebaikan kamu, semesta itu tidak akan melupakan. Begitu juga sebaliknya gitu, di dalam kehidupan ini sekecil apapun kebaikan dan keburukan itu pasti terekam oleh semesta, dan itu akan kembali lagi ke diri kita gitu. Jadi di sini Sagittarius, jangan pernah lelah, jangan pernah capek gitu ya. Kalau memang kamu merasa diri kamu benar gitu, semua pasti akan ada ganjarannya gitu. Orang yang misalkan jahat sama kamu, misalkan di sini menipu kamu gitu, dia akan menemukan karmanya sendiri, dan kamu sebagai korban gitu, Tuhan akan mengembalikan dengan jalannya gitu yang penuh dengan misterius gitu ya, memberikan kamu jalan, mengembalikan apa yang menjadi hak kamu menjadi berlipat-lipat. Ini hanya masalah waktu aja gitu, entah itu dalam bentuk pertolongan, entah itu dalam bentuk apa saja gitu. Yang penting intinya apa yang pernah hilang dari diri kamu gitu ya, di sini semesta mengatakan karena ada celebration, abundant, dan gift gitu ya, akan ada sesuatu yang hilang dari diri kamu itu nanti akan kembali, bahkan bisa berlipat-lipat. Nah, kira-kira begitu. Nah, di sini kamu disarankan untuk jangan hanya karena masalah penipuan ini misalkan atau masalah kecurangan ini membuat kamu berhenti berbisnis atau berhenti bekerja, intinya berhenti berusaha gitu, jangan gitu ya. Di sini dikatakan kamu diminta untuk mempelajari, mencari tahu ya, supaya kedepannya hal-hal apa saja nih yang harus kamu waspadai, yang harus kamu ingat gitu ya, misalkan supaya hal ini tidak terulang kembali, mungkin dengan cara satu gitu ya, kamu harus lebih teliti gitu, jangan mudah percaya. Tidak ada salahnya untuk menyelidiki gitu, entah sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan gitu. Intinya jangan mudah tertipu dengan
murid orang, jangan mudah tertipu dengan penampilan orang. Oh, ini kelihatannya orangnya belum tentu gitu. Karena hari ini tuh banyak sekali gitu ya seseorang yang memang sepertinya ramah dan lain sebagainya, ternyata di balik keramahannya itu ada niat yang disembunyikan gitu. Jadi di sini kuncinya adalah kamu gitu. Jangan biarkan lagi bagaimana orang-orang ini tidak bisa lagi ibaratnya menzolimi kamu, menipu kamu gitu. Kamu yang harus membuat strategi gitu. Kamu yang lebih tahu bagaimana gitu langkah yang harus kamu ambil untuk mengantisipasi supaya hal semacam ini tidak terulang lagi gitu. Bukannya seusun atau bagaimana, tapi setelah kejadian ini ya, ketika kamu menyelidiki sesuatu itu lebih ke kayak kamu tuh mawas diri itu, hati-hati itu. Beda kalau seusun ini kan belum ada sesuatu yang pasti, langsung menjudge hitam atau putih gitu ya. Hanya apalagi kalau menilai sesuatu hanya berdasarkan iri, menilai sesuatu hanya berdasarkan kebencian. Nah, ini enggak objektif namanya gitu. Kalau kamu kan beda di sini. Kamu pernah menjadi korban penipuan. Nah, ke depannya misalkan ada seseorang yang mengajak kamu berbisnis bareng lagi atau menawarkan sebuah pekerjaan atau apapun itu yang berkaitan dengan keuangan, finansial, karena kamu sudah pernah mengalami cerita dikecewakan, ditipu dan lain sebagainya. Nah, di sini tidak ada salahnya kamu harus lebih waspada gitu. Kamu harus betul-betul detail gitu ya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum kamu menyetujui sebuah usaha ataupun pekerjaan. Nah, kira-kira pesan seperti itu. Oke ya, Sagittarius, eh, tetaplah terus menjadi orang baik. Sekali lagi saya tekankan gitu, tidak akan pernah semesta ini melupakan ya kebaikan siapapun di dunia ini, sekecil apapun. Tidak hari ini, entah besok, mungkin akan ke keturunan kamu gitu. Kebaikan itu akan berbalik lagi, bahkan semesta akan bisa memberikan yang berlipat-lipat dari yang pernah kamu berikan. Tetap jadi orang baik, tapi tetap juga waspada. Oke, kita tarik energi Sagittarius dari aspek pekerjaan, karir, ataupun usaha. Oke, Sagittarius, ini energi terkait karir, bisnis, ataupun usaha kamu. Sepertinya ini masih ada hubungan atau berkaitannya dengan energi keuangan. Ah, karena ada ya masalah di keuangan kamu gitu. Mungkin di sini keuangan dengan rekan kerja atau rekan bisnis juga bisa mungkin ya di sini. Meskipun tidak lepas ya ada kemungkinan ada masalah keuangan dengan di luar lingkungan kerja dan bisnis kamu juga bisa mungkin hutang piutang dan lain sebagainya ya. Intinya berkaitan dengan finansial dan ini membuat kamu stres. Dan di sini masih energi itu masih mengikuti ya di ke aspek karir dan pekerjaan kamu. Sepertinya orang yang bermasalah dengan kamu gitu ya, orang yang sudah kamu percaya ya, orang yang sudah kamu percaya mungkin sudah cukup kenal lama gitu, tetapi kenapa gitu dia tega gitu ya, ada energi seperti itu, dia tega mengkhianati kamu, dia tega membohongi kamu. Akan tetapi di sini apapun masalahnya ya, di dalam karir, pekerjaan, tuh bisnis ataupun usaha ya, di sini akan ada satu pertanggungjawaban ya dari orang yang bermasalah dengan kamu, baik bermasalah keuangan, baik bermasalah di tempat pekerjaan ataupun di dalam bisnis kamu gitu. Intinya di sini ada berita baik gitu ya, bahwa eh, orang-orang itu akan memiliki pertanggungjawaban ke kamu. Cuma di sini kamu diminta untuk jangan terlalu polos-polos ya. Sagittarius di sini ya. Ini kalau dari berdasarkan tebaran ini ya, kamu yang klik video ini, energi kamu itu orangnya tuh kalau sudah percaya, kalau sudah gimana ya, kalau sudah yakin, ibaratnya tuh jor-joran gitu. Kamu kadang-kadang sampai sampai lupa untuk mengantisipasi beberapa hal gitu karena sudah terlalu percaya. Nah, ini di sini diingatkan ya, karena ada energi kontrol taktik. Artinya apa? Kamu diminta kalau sudah dalam konteks berbisnis, kalau sudah dalam konteks pekerjaan gitu, sedekat apapun kamu dengan partner kerja kamu gitu, di sini dikatakan kamu harus tetap memiliki strategi gitu,
Kamu harus tetap memiliki poin-poin yang memang hal itu kamu sudah yakin bahwa apa ya istilahnya, kerjasama ini berjalan dengan baik, bahwa bisnis ini berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu yang ditutupi. Jadi intinya kamu harus tahu semuanya, intinya begitu. Jangan mentang-mentang kamu sudah percaya atau kenal lama kamu terus langsung ya udahlah aku percaya sama kamu. Jangan gampangin begitu. Kamu juga harus tahu pembukuannya misalkan, ya informasi apapun gitu kamu wajib tahu dan cari tahu dan bertanya ke dia. Jangan ada rasa sungkan atau nggak enak, nggak. Profesionalitas kerja, profesionalitas bisnis itu intinya tetap harus dijalankan di sini. Jangan berdasarkan teman lama sudah, tidak gitu, itu namanya tidak profesional. Nah ini untuk mencegah yang namanya manusia, jangankan sama teman sahabat gitu, kita ini ya sesama keluarga, saudara sekandung sekalipun misalkan, itu aja kadang-kadang menemui satu titik konflik gitu ya, entah itu kecil ataupun besar gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa menjamin jiwa manusia itu akan terus baik sama kita gitu. Makanya tidak ada salahnya kita mengantisipasi itu loh. Ya intinya profesionalitas kerja atau bisnis aja begitu. Teman ya teman, bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan. Nah di sini. Jadi dan ada PR buat kamu ya Sagittarius. Beberapa karakter kamu terbentuk di hari ini, saat ini ya, itu juga tidak lepas ini ada dampak daripada energi masa lalu. Mungkin saat kamu kecil gitu ya, kamu mungkin beberapa di antara kamu di sini mengalami satu kondisi fase karena ada healing inner child di sini. Ya, saya tidak mau berbicara mendetail, intinya mengalami fase yang tidak enak gitu ya. Mungkin beberapa dia mengalami perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang jauh dari harapan, intinya begitu. Nah di sini akhirnya dampak itu terbawa membentuk karakter kamu hari ini yang cenderung apa ya istilahnya ya, kurang lebih teliti bisa, kemudian kurang menyayangi diri sendiri, kemudian ya akhirnya lebih mencari mencari apa ya istilahnya ya, mencari perhatian, mencari kasih sayang dari luar gitu ya. Jadi seseorang yang misalkan katakan eh, kurang mendapatkan kasih sayang di dalam keluarga, karena yang paling utama itu kan keluarga. Nah kalau itu tidak didapatkan dari keluarga, itu sadar tidak sadar jiwa manusia itu cenderung akan mencari perhatian di luar rumah gitu dengan segala cara. Ada yang dengan cara positif, ada yang dengan cara negatif dan lain sebagainya. Di sini tidak ada salahnya, ini sekedar saran ya buat kamu Sagittarius. Karena di sini ada energi healing inner child. Nah ini yang membuat dampak kamu itu membentuk karakter kamu hari ini yang seru, yang itu membuat kamu kadang-kadang menjadi tidak seimbang gitu. Kamu cenderung jadi kayak tidak bisa bangga dengan diri sendiri, tidak bisa bahagia dengan diri sendiri, seolah ada sisi kamu tuh selalu butuh orang lain. Nah ini harus dibenahi ya. Nggak ada salahnya ya buat kamu Sagittarius di sini. Coba deh kalau kamu punya waktu luang gitu ya, daripada kamu kongko-kongko nggak jelas, dari kamu melakukan hal aktivitas yang nggak jelas gitu, nggak ada salahnya sekali dua kali misalkan dalam hidup kamu gitu. Coba sekali-kali kamu jalan-jalan, konsultasi ke psikolog gitu ya, konselor gitu, untuk membedah gitu inner child kamu itu ada apa dan bagaimana gitu, supaya ini tidak lagi mengganggu ya pertumbuhan jiwa kamu yang hari ini gitu, supaya kedepannya kamu itu benar-benar bisa lepas dan ada nanti ada rasa ringan gitu di dalam diri kamu, dan nanti akan timbul kesadaran-kesadaran baru gitu secara otomatis. Nah di sini ada energi tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang kau lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Ya, jadi tidak masalah ya Sagittarius berbuat baik gitu, tapi di sini lebih ke jangan jor-joran gitu. Kamu juga butuh dicintai gitu. Cintai diri kamu sendiri dulu, sayangi diri kamu sendiri dulu, pedulikan diri kamu sendiri dulu gitu. Baru kamu
keluar gitu. Kenapa? Ketika kamu menyayangi, mengasihi di luar diri kamu, ya, dengan mengabaikan diri kamu, nanti ada sisi jiwa di dalam diri kamu itu yang menuntut keadilan. Ada rasa nanti ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itu kamu sendiri kadang bingung gitu. Nanti timbul rasa lelah, tiba-tiba tidak ada sebab yang jelas, kamu mungkin timbul rasa marah, emosi dengan sesuatu yang kamu bingung gitu, kayak tiba-tiba ingin marah, menangis. Nah itu kan hal-hal yang mungkin secara logis itu sulit gitu ya untuk dijelaskan itu, tapi sebenarnya bersumber dari eh, ada inner child di diri kamu yang perlu di healing gitu, ada yang belum selesai gitu, ada yang masih energi di masa lalu terbawa sampai sekarang, dan ini memberi efek ke hampir ke seluruh aspek kehidupan kamu. Kemudian awal dan akhir, setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima, dan jalani dengan hati yang penuh rasa syukur. Nah, ini ada fase yang memang yang sudah seharusnya kamu tutup, ya, untuk supaya kamu bisa melanjutkan ke fase yang baru. Ini tadi itu salah satunya adalah kamu harus diminta untuk beresin gitu. Kamu harus healing ya inner child kamu yang ini memberi dampak cukup apa ya, serius ya kalau saya bilang gitu. Dan ini kalau dijabarkan nggak akan habis ya, nggak akan cukup waktunya maksudnya. Pokoknya sarannya kamu coba cari konselor atau konseling ke psikolog, atau mungkin kamu mau beli buku-buku tertentu yang mengarah cara healing inner child, atau mungkin lewat mentor-mentor di media sosial atau di mana saja terserah ya. Nah di sini nih ditekankan lagi di bottom of the deck-nya ya, nih melihat ya. Maaf, batuk. Pemurnian, saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran ya. Tarik nafas yang dalam, lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmati anugerah pemurnian kembali. Jadi ini yang menyumbat energi-energi di masa lalu yang masih menyumbat energi kamu saat ini, Sagittarius. Jadi apapun itu saja yang bisa saya sarankan ya. Keputusan ada di tangan kamu. Kamu ingin menjadi, kamu ingin menyongsong hidup kamu di kedepannya lebih indah atau tidak. Nah, keputusan ada di tangan kamu. Saya hanya sebagai tarot reader memberi saran dan membaca energi yang keluar itu. Oke ya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Apapun masalahnya Sagittarius, saya doakan semoga Tuhan semesta alam menuntun kamu, membimbing kamu gitu, dan segalanya akan selesai dengan indah sesuai harapan kamu. Amin.